Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Rusana dengan NIM 232105030013. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Perekonomian Tertutup dan Terbuka dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yang poin pertama yaitu pengertian perekonomian tertutup dan terbuka. Perekonomian tertutup mengasumsikan bahwa perekonomian tidak melibatkan pihak luar negeri, dengan tujuan menyederhanakan perhitungan variabel-variabel yang menentukan perekonomian nasional. Analisis pendapatan nasional pada perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah membagi aktivitas perekonomian dalam 3 pelaku utama, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dengan kata lain, dalam perekonomian tersebut terdapat campur tangan pemerintah melalui pengeluaran konsumsi pemerintah. Siklus perekonomian tertutup. Ada 2 sektor, hanya terdiri pada 2 pelaku ekonomi, yakni keluarga dan perusahaan. Kedua pelaku ekonomi tersebut bertemu dalam 2 pasar yang berbeda. Nah, pasar pertama adalah pasar faktor produksi. Dalam pasar ini, keluarga sebagai penjual atau penyuplai dan perusahaan sebagai pembeli. Interaksi keduanya di pasar faktor produksi ini akan menghasilkan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Contoh sederhana, ketika keluarga menawarkan tenaga kerja dan perusahaan yang meminta tenaga kerja tersebut dan dengan membayar upah. Nah, setelah tawar-menawar akan ditemukan upah yang cocok dengan jumlah jam kerja yang disepakati. Pasar kedua adalah pasar barang atau jasa. Pada pasar ini, perusahaan adalah pihak penjual dan keluarga adalah pihak pembeli. Interaksi keduanya di pasar ini akan menghasilkan harga dan kuantitas keseimbangan barang atau jasa. Nah, contoh perusahaan menjual baju ke keluarga, dan setelah tawar-menawar akan disepakati harga yang pas atau yang cocok dan jumlah baju yang akan dibeli. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi dan menghabiskan nilai atau kegunaan dari barang atau jasa. Tujuan konsumsi pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu primer, sekunder, maupun tersier. Untuk selanjutnya adalah tabungan. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Nah, hal ini tidak menandakan bahwa pengeluaran regret akan berkurang karena adanya tabungan, karena tabungan akan berubah menjadi pengeluaran investasi bagi perusahaan. Selanjutnya ada investasi. Investasi adalah suatu aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memanfaatkan dana lebih atau tabungan dalam jangka waktu tertentu agar menghasilkan nilai tambah. Yang kedua, yaitu siklus aliran pendapatan perekonomian terbuka. Aliran pendapatan ekonomi. Pada perekonomian tertutup, kebijakan pemerintah, terdapat 3 pelaku ekonomi yang aktif dalam perekonomian, yakni rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Lalu, syarat keseimbangan perekonomian 3 sektor. Dalam perekonomian tertutup ini, pengeluaran agregat terdiri atas 3 komponen, yaitu pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa keseimbangan perekonomian 3 sektor terjadi saat pendapatan nasional sama dengan jumlah pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah. Dan jumlah pengeluaran investasi dan pengeluaran pemerintah sama dengan jumlah tabungan dan pajak. Nah, untuk aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka, yaitu aliran 1 adalah aliran pendapatan yang diterima oleh rumah tangga keluarga dari perusahaan atas setiap faktor produksi yang telah diberikan. Lalu aliran yang kedua adalah aliran pendapatan dari perusahaan ke pemerintah berupa pajak perusahaan. Aliran yang ketiga adalah aliran pendapatan dari rumah tangga keluarga ke pemerintah berupa pajak individu. Aliran keempat adalah aliran pendapatan dari rumah tangga ke perusahaan berupa belanja konsumsi dalam negeri.
Aliran kelima adalah aliran pendapatan dari rumah tangga atau perusahaan atau pemerintah, disederhanakan dari rumah tangga saja ke luar negeri berupa belanja impor. Aliran yang keenam adalah aliran sisa pendapatan disposable yang tidak dikonsumsi. Aliran ketujuh adalah aliran pendapatan dari lembaga keuangan, perusahaan, penanaman modal seperti reksadana, bank kustodian, atau lembaga lain. Aliran ke-8 adalah aliran pendapatan dari penanaman modal perusahaan berupa investasi atau penanaman modal. Aliran ke-9 adalah aliran pendapatan dari pemerintah perusahaan atau bisa ke rumah tangga atau luar negeri atau sektor ekonomi tambahan berupa pengeluaran pemerintah. Aliran yang ke-10 adalah aliran pendapatan dari luar negeri ke perusahaan di dalam negeri. Aliran ke-11 adalah aliran pendapatan dari pemerintah ke rumah tangga berupa dana tunai yang disebut pembayaran transfer. Selanjutnya yaitu perekonomian terbuka ekspor impor. Ekspor adalah kegiatan perusahaan untuk menjual jasa yang telah diproduksinya ke pihak luar negeri dan mendapatkan pendapatan dari penjualan tersebut. Sedangkan impor adalah kegiatan rumah tangga atau perusahaan pemerintah untuk menyederhanakan atau diasumsikan RT yang melakukan impor, yang melakukan pembelian jasa atau barang dari luar negeri sehingga menjadi aliran pendapatan ke luar negeri dan aliran barang atau jasa ke luar negeri atau dari luar negeri. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.